teman-temanku yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Pada bab kelima, kalian sudah mempelajari tentang jati diri bangsa dan budaya nasional. Apa saja sih poin-poin pentingnya? Masih ingat teman-teman? Oke, kita ulas lagi bersama yuk poin penting dari bab kelima itu. Pertama, nilai-nilai luhur yang terdapat dalam masyarakat Indonesia melahirkan budaya lokal. Kemudian terkristalisasi menjadi budaya nasional dan membentuk identitas dan jati diri bangsa. Kedua, upaya pelestarian budaya nasional bisa dilakukan dengan pembelajaran budaya nasional, sosialisasi dan promosi budaya nasional, dan adaptasi kebudayaan lokal. Ketiga, keragaman budaya nasional membentuk semangat nasionalisme dan mempersatukan bangsa. Dan keempat, upaya memajukan budaya nasional dalam tantangan global bisa dilakukan dengan cara mengikuti festival kebudayaan internasional, mempublikasikan konten-konten budaya, dan mendaftarkan hak paten budaya nasional. Nah, teman-teman, pada bab ke-6 ini, kalian akan mempelajari tentang literasi digital dan kebinekaan bangsa. Sudah siap untuk menambah wawasan kali ini? Pastinya sudah siap dong ya? Semangat 45 teman-teman! Selamat mendengarkan! Di awal bab 6, disajikan sebuah gambar yang menunjukkan bahwa ketika kita memposting sesuatu, maka proses penyebarannya akan sangat cepat, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Maka dari itu, penting sekali untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak atau memposting. Karena akan fatal akibatnya jika kita memposting sesuatu yang mengandung hal negatif. Maka akibatnya akan negatif pula. Bahkan, lebih dari sekedar negatif, yang akan menimbulkan hal berbahaya, seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya, jika kita memposting suatu hal yang positif, maka akibatnya pun akan positif pula. Bahkan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Misalnya, postingan tentang quotes-quotes motivasi. Orang yang sedang dalam keadaan putus asa, tak sengaja membaca postingan kalian, mereka menjadi kembali bersemangat untuk hidup, sehingga niat buruknya untuk melakukan hal negatif pun diurungkan kembali. Itu semua berkat postingan-postingan positif kalian. Nah, sekarang simak yuk materi yang akan kita bahas bersama-sama. Simak dengan baik yuk. Think before posting. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar berita tentang seorang artis papan atas pernah membuat kicauan di media sosial yang isinya menyinggung sebuah program acara televisi? Artis tersebut menulis dalam akun media sosialnya bahwa program acara televisi tersebut sebagai pembunuh atau setan atau burn in hell. Sontak, kicauan tersebut menimbulkan kegaduhan di lini masa media sosial. Kalian juga barangkali pernah mendengar berita tentang cuitan seorang ibu di media sosial yang menceritakan pengalamannya tentang buruknya pelayanan sebuah rumah sakit. Cuitan tersebut mendapat respons cukup keras dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit menganggap cuitan itu telah menyerang nama baik rumah sakit. Kasus ini berujung pada penuntutan secara hukum. Ada juga postingan seseorang di akun media sosialnya yang dinilai mencemarkan nama baik sebuah institusi pendidikan di sebuah kota di Jawa Barat. Postingan ini sontak saja menimbulkan protes keras dari para netizen. Akhirnya, kasus ini juga berujung pada penuntutan secara hukum. Ih, ngeri kan teman-teman? Itu tuh hanya karena postingan saja loh. Tapi akibatnya sangat fatal. 3 kasus tersebut sekedar contoh betapa pentingnya
think before posting, atau berpikir terlebih dahulu sebelum mempublikasi. Saat ini, jagat internet umumnya dan media sosial khususnya seolah telah menjadi hutan belantara yang setiap orang bebas menulis dan mempublikasi sesuai selera. Tentu saja, hal ini berpotensi memunculkan hal-hal kontraproduktif yang bisa bermuara pada saling hujat, fitnah, dan intimidasi. Ini sangat berbahaya bagi kerukunan hidup beragama dan berbangsa. Teman-teman, agar semakin membangkitkan kesadaran pentingnya etika dan literasi digital dalam berselancar di dunia maya, kalian bisa menyimak pada tautan berikut ini. Setiap hari, mungkin ada orang yang tidak bisa terlepas dengan media sosial. Namun, dalam bermedia sosial, jangan lupa dengan etikanya ya. Salah satu di antaranya, dengan menggunakan bahasa yang baik, mengingatkan orang untuk tidak berkata kasar, menjaga data pribadi, serta jangan ragu untuk pelajari hal-hal baru dalam internet. Nah, untuk selanjutnya, terdapat kegiatan siswa aktif untuk kalian. Kakak bacakan ya perintahnya. Lakukan proses wawancara kepada psikolog atau guru bimbingan konseling di sekolah kalian. Pertanyaan umumnya adalah apakah kecenderungan orang yang memproduksi atau menyebarkan berita maupun informasi bohong berkaitan dengan gangguan mental. Kembangkanlah pertanyaan umum tersebut menjadi pertanyaan-pertanyaan khusus untuk memperoleh data yang lengkap. Kemudian, tulislah menjadi sebuah esai atau artikel dan publikasikan ke internet melalui blog. Kalian bisa membuat alamat blog dengan Blogspot atau WordPress. Teman-temanku yang hebat, kita sudah sampai pada akhir materi pendidikan Pancasila kelas 8 SMP atau MTS. Gak kerasa ya, kalian sudah belajar 5 bab materi pendidikan Pancasila ini. Pada bab ke-6 ini, kalian akan mempelajari tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Kebinekaan bangsa perlu dirawat di era digital ini agar bangsa Indonesia tetap harmoni dalam keragaman. Karena itu, kalian harus mampu menerapkan etika literasi digital saat berselancar di dunia maya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Justru, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Inilah pentingnya mempelajari literasi digital. Sampai jumpa pada buku audio selanjutnya ya, teman-teman.